Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil a'la allazi khalaqa wa ahya wa hakama ala khalqihi bil mauti wal fana. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdillah. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang terhormat, kita bersyukur kepada Allah karena izinnya kita bertemu lagi. Dan sebab kehendaknya kita bersua kembali. Selalu ada nikmat dalam tiap helaan nafas kita. Apapun latar belakang kehidupan Anda, semuanya adalah karunia dari Allah. Karena kita bernaung di kolong langit dan kita berpijak di hamparan yang bernama bumi. Dan langit dan bumi adalah milik Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-karim. Beserta segenap kerabat beliau, para sahabat beliau, dan segenap pengikut beliau. Saudara-saudariku yang terhormat, kali ini saya mengajak Anda untuk membincangkan secara sederhana tentang Isra dan Mi'raj. Momentum yang sangat istimewa, yang oleh banyak kalangan dianggap sebagai dongeng atau cerita berhias khayalan. Padahal inilah kenyataan yang akan membawa kita pada penguatan ketauhidan. Saya ajak Anda untuk berada di surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat yang baru saja saya sampaikan untuk Anda diawali dengan kata subhan, berarti maha suci. Jika Allah maha suci, maka maha suci dari gaya tarik gravitasi, maha suci dari teori relativitas, maha suci dari kekurangan dana, maha suci dari kepentingan politik, maha suci dari apa saja. Sehingga apa yang terjadi berupa Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Makkah ke Palestina, Palestina ke Al-Mustawa lalu kembali ke Makkah adalah hal yang sangat mudah bagi Allah. Saya bisa menyebutnya dengan hal yang maha mudah bagi Allah. Karena yang memperjalankan Nabi kita adalah zat yang maha suci. Maha suci dari kekurangan, maha suci dari ketidakmampuan. Jika kita mengaji tentang Isra Mi'raj, maka jika saudara-saudari khatam tentang kata subhan, percayalah, keimanan kita akan meningkat. Ketakwaan kita akan bertambah. Itu belum saya ajak Anda untuk membincangkan tentang innahu huwas samiul basir yang merupakan akhir ayat. Karena kata as-sami artinya Allah maha mendengar, al-basir Allah maha melihat. Anda bisa bayangkan jika maha suci ditambah maha melihat ditambah maha mendengar, maka berapa dahsyat kekuatan dari tiga hal yang saya sebutkan. Itu baru tiga, sedangkan Allah punya 99 nama. Dan bukan sekadar nama, karena al-asma al-husna menandakan bahwa ke-99 nama Allah semuanya serba maha. Maha pengampun, maha penyayang, dan maha lainnya. Kita sebagai penghuni kolong langit boleh menyampaikan penolakan, boleh memperdengarkan kritikan. Asalkan penolakan dan kritikan kita terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj misalnya, penolakan dan kritikan yang berdasar kuat. Jangan sampai hanya berdasar pada keinginan untuk mencari sensasi. Jika yang kita cari adalah kebenaran, saya ajak Anda sekali lagi untuk mengaji tentang kata subhan. Maka usaha Anda untuk mencari kebenaran akan bertemu dengan jalan mulus. Karena ayat pertama surah Al-Isra adalah ayat yang bercerita tentang kronologi. Bahwa Nabi Muhammad berangkat dari Makkah menuju Palestina. Dua tempat yang disebutkan. Makkah adalah Al-Mukarramah, tanah yang keramat. Palestina Al-Mubarakah, tanah yang diberkahi. Jika tanah tempat Nabi kita berangkat keramat atau sangat mulia, menuju tempat yang berberkahi, hasilnya adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak mungkin hal yang biasa-biasa saja. Ditambah dengan Nabi kita adalah manusia super, bukan manusia biasa. Nabi kita oleh Allah diberi penghormatan atau kemuliaan, yakni dimanapun Nabi kita berada,
malaikat diperintahkan menaungi beliau dalam bentuk gumpalan-gumpalan awan. Apakah Anda masih ragu bahwa Nabi Muhammad manusia super atau manusia luar biasa? Maka gantikan keraguan Anda menjadi keyakinan. Itu yang disabdakan oleh Nabi. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan hal yang meragukanmu menuju hal yang membuatmu yakin. Salah satu hal yang meragukan banyak penduduk bumi adalah membicarakan sesuatu yang mereka tidak bisa jangkau. Untuk Anda, pecinta fisika, pasti mengenali istilah sesuatu yang tak terjangkau, sesuatu yang tak teraih, sesuatu yang tak bisa dibicarakan. Karena saking lebarnya, saking tingginya, sebegitu dalamnya, dan tidak ada kata kunci untuk menyebutkan apa namanya. Maka yang ada adalah untouchable, tak terjangkau. Dan mungkin disebutkan dengan istilah lambda. Lambda adalah istilah tak terjangkau. Jika ada sesuatu yang tak terjangkau, maka ada yang merupakan yang tak terjangkau itu. Itulah Allah. Huwallah, Allah yang subhan, Allah yang maha suci. Jika Allah maha suci dari jangkauan makhluknya, maha suci dari penelusuran makhluknya. Karena yang selama ini kita bisa telusuri hanyalah tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Tapi Allah sendiri tidak bisa kita jangkau. Tidak bisa kita pastikan bahwa luasnya begini, besarnya seperti ini. Itulah sebabnya umat Islam ketika bertakbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Karena kita meyakini bahwa Allah tiada tandingannya. Jika kita meyakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk pikiran kita, termasuk yang hendak memikirkan sesuatu yang jahat, maka kita pasti akan bertekuk lutut jika mengaji tentang Isra dan Mi'raj. Nabi berperjalanan dari Makkah ke Palestina, menandakan bahwa kita penghuni kolong langit lakukan perjalanan untuk mereguk ilmu, untuk mendapatkan banyak hikmah. Boleh bersantai, boleh bersinggah, misalnya di kedai kopi Letera ini, untuk sekadar melepas kepenatan atau mengusir kegerahan. Setelah itu, lanjutkan pencarian Anda, pencarian taufik, pencarian hidayah. Dan itu juga menjadi sebab rata-rata mubalik kita atau pembicara kita jika menutup ceramah akan berkata, wabillahi taufik wal hidayah. Hanya banyak di antara Anda yang mungkin hanya berkata, wabillahi taufik wal hidayah. Itu yang saya kritik. Wabillahi taufik wal hidayah. Bukan wabillahi taufik wal hidayah. Karena kita mengadopsi bahasa Arab, jika kita adopsi kata wal hidayah, maka taufiknya juga harus at-taufik. Bukan wabillahi taufik wal hidayah. Boleh Anda mengutakan wabillahi taufik tapi wa hidayah, bukan wal hidayah. Lengkapnya adalah wabillahi taufik wal hidayah. Kita saling mengkritik untuk saling menguatkan, bukan saling mengkritik untuk saling menjatuhkan. Kecuali yang dikritik adalah pihak yang pantas dijatuhkan. Misalnya Menteri Agama, boleh dikritik untuk menjatuhkannya. Karena kejatuhannya menyebabkan bangsa ini semakin kuat dalam persatuan dan kesatuan. Di edisi Isra Mi'raj tahun ini dan kali ini, sekali lagi, saya ajak segenap saudara dan saudari sebangsa dan setanah air untuk menguatkan keimanan. Dan saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengajak Anda menyelami sabda Nabi. Kun fid dunya ka'annaka garibun au abiru sabil. Wahai umatku, hiduplah di dunia seperti orang asing dan pengembara. Jika kalian berada di pagi hari, fala tantaziril masa, jangan menunggu sore hari. Sebaliknya, jika kalian menikmati panorama di sore hari, fala tantaziris sabah, jangan menunggu pagi hari. Artinya, berhati-hatilah. Karena kematian tak pernah berhenti mengintip. Kematian tak pernah menghitung kalender. Kematian tak pernah dipengaruhi oleh pilpres, pilgub, dan pilkada. Dia bersiap untuk menjemput kita kapan saja. Hadapi itu dengan memperkuat keyakinan, semakin yakin akan kebenaran Isra dan Mi'raj. Selamat berkarya untuk negeri. Dan jika Anda bertanya-tanya dalam hati, bersama siapakah saya saat ini? Di sebelah saya ada Bung Karno. Saya sangat suka ketegasan beliau. Saya sangat suka kepakaran beliau. Dan saya sangat suka cara beliau mengenakan kopiah. Beliau mengenakan kopiah seperti ini, itu artinya negara ini tegas, tegak, lurus, tidak boleh ada pengaturan skor di dalamnya, tidak boleh ada kong kali kong hukum. Itu makna filosofis dari kopiah Bung Karno seperti ini. Maka, mari menjadi warga negara Indonesia yang menjalankan hukum berdasar kebenaran, bukan berdasar pada kepentingan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.